Tugas 2.3 A 5.2 Ruang kolaborasi, sesi praktik-praktek coaching model Tirta. Program Guru Penggerak Angkatan 4 kelas 76 Kabupaten Ponorogo. Bersama kami dari kelompok B. Dengan anggota Rahardiyanti, Widaryanti, dan Koirul Soleh. Kasus 1. Coach Koirul Soleh, Coach Rahardiyanti, Observer Widaryanti. Kasus 1, seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Selamat menyaksikan. Untuk kasus 1, Coach Koirul Soleh, Coach Guru Rahardiyanti, sedangkan observer yaitu Bu Wida. Kasus 1 adalah seorang guru sangat memahami jika Rina itu salah satu muridnya yang berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong untuk Rina mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Jadi bagaimana cara Anda dalam menanggapi hal ini? Oke. Sebenarnya pada saat jam istirahat, si Rina yang diperankan oleh Bu Rahardiyanti terlihat berdiri di depan pintu kantor. Dia takut masuk, ada keraguan masuk ke ruang guru. Dia merasa gelisah, seperti ada yang ingin diungkapkan. Nah, kebetulan ada salah satu guru yang lewat, yaitu Pak Soleh, ya, kemudian mengajaknya untuk membicarakan tentang itu. Demikian. Nggih. Saya mulai. Nggih, siap. Rina, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Oh, Pak Soleh, kebetulan Pak, saya bertemu dengan Bapak di sini. Boleh saya minta waktunya sebentar, Pak? Saya ingin bincang-bincang dengan Bapak. Oh, tentu. Ayo. Sekarang kita duduk di sana saja ya. Kita cari tempat yang nyaman untuk berbicara berdua. Sekarang, ya sudah, ya duduk sini. Sekarang ceritakan apa yang menjadi permasalahan kamu. Begini Pak, saya kan mau ikut lomba pidato bahasa Inggris, tapi saya kurang percaya diri. Apa yang ingin Rina capai pada akhir diskusi ini ketika kita setelah berbicara berdua ini? Saya hanya ingin mencari solusinya Pak, dari masalah saya Pak. Oh, begitu ya. Iya Pak. Ada lagi mungkin yang ingin kamu inginkan? Sebenarnya saya bingung Pak, mengapa rasa kurang percaya diri saya ini selalu membayangi saya, dan kira-kira apa yang bisa saya lakukan Pak? Begini, boleh kamu ceritakan seperti apa contohnya kalau kamu itu tidak percaya diri, misalkan mengikuti lomba pidato gitu. Saya merasa kemampuan pidato berbahasa Inggris saya itu masih kurang Pak. Oh iya. Ada kamu itu kalau Bapak Ibu guru itu memandang kamu itu mampu, tapi kamu sendiri merasa belum mampu. Apa yang membuat merasa kurang percaya itu kira-kira? Coba contohnya atau mungkin yang pernah kamu rasakan. Begini Pak, untuk peserta lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten ini kan diikuti oleh sekolah-sekolah favorit.
dan saya bisa memastikan peserta dari sekolah-sekolah favorit itu mesti bagus-bagus. Nah, saya merasa untuk bersaing ini dengan sekolah-sekolah favorit ini merasa tidak mampu, Pak. Oh, jadi itu ya perasaanmu sekarang ini. Kamu kan masih mengira-ngira kalau sekolah favorit, kalau sekolahnya di kota itu kan lebih mampu. Itu sebenarnya belum tentu ya. Terus selain Iya, Pak. jika tidak mau bersaing sama mereka, mungkin ada hal lain yang menyebabkan kamu kurang percaya diri. Eh, Selain tidak mampu bersaing dengan mereka, saya merasa sedikit gugup jika berbicara di depan umum, Pak. Jadi mental saya sudah down dulu. Oh iya, gugup. Ya. Gugup itu seperti apa yang kamu maksud? Mungkin kamu jelaskan, misalkan kamu kasih contoh ketika kamu gimana gugup atau bagaimana, coba. Eh, Gugup yang saya maksud itu ketika saya berbicara di depan orang banyak, kemudian eh, saya merasa tidak mampu, dan akhirnya apa yang saya katakan itu hilang semua, Pak. Jadi karena gugup itu Hmm. mungkin mempengaruhi kemampuan berpidato berbahasa Inggris saya, sehingga kurang percaya diri itu selalu ada di diri saya. Terus selama ini untuk langkah-langkah yang telah kamu ambil untuk berusaha menghadapi masalahmu ini apa kira-kira? Eh, Selama ini saya sebenarnya sudah belajar dan berlatih berpidato di depan kelas, kemudian memperbanyak belajar bahasa Inggris saya di depan umum, kemudian lagi giat berlatih berpidato belajar bahasa Inggris saya, Pak. Wah, sebenarnya sudah bagus sekali itu, Rina. Ya, kamu sudah berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang untuk menghadapi masalahmu ini. Nah, terus mungkin kamu pernah mendiskusikan permasalahanmu ini selain dengan saya, mungkin dengan bapak ibu guru lain atau dengan khususnya pembimbing guru bahasa Inggris, sudahkah? Belum, Pak, tapi saya akan mencoba berusaha sendiri supaya eh, rasa percaya diri saya ini bisa berkurang. Oh iya. Kamu seharusnya ya berusaha untuk itu, untuk menemui bapak guru bahasa Inggris ya, agar kamu nanti juga bisa memecahkan masalah itu. Lalu kesempatan apa yang kamu miliki sekarang, misalkan kamu akan apa? Kapan yang akan kamu lakukan apa misalnya? Iya, Pak. Tadi sebenarnya saya masuk ke ruang guru itu mau menemui guru pembimbing bahasa Inggris, tetapi saya takut dimarahi, Pak. Akhirnya saya nggak Wah, jadi masuk ruang guru. itu ya. Memangnya bapak guru bahasa Inggris itu pernah marah? Sebenarnya enggak, Pak. Gurunya baik, terus memberikan penjelasan juga bisa dipahami, dan saya juga cukup senang dengan pelajaran bahasa Inggris itu. Kenapa kamu tidak lakukan tadi langsung masuk menemuinya? Iya juga sih, Pak. Tapi ya itu tadi, Pak. Karena saya mendahulukan ketakutan saya sehingga saya ragu-ragu. Oke, kamu harus mencoba menemuinya ya.
siap Pak, saya sebenarnya sudah merencanakan untuk menemuinya, tapi ya mungkin butuh orang yang bisa menemani saya menemui pembimbing guru bahasa Inggris tersebut. Terus nanti ketika kamu bertemu dengan Pak Guru bahasa Inggris, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya selama ini kurang percaya diri, akan berjuang semaksimal mungkin untuk meminta motivasi, kemudian saran, sehingga rasa percaya diri saya nanti akan timbul kembali. Kemudian saya akan mengkonfirmasi alasan saya merasa kurang mampu bersaing dengan peserta dari sekolah-sekolah favorit itu, Pak. Wah, bagus sekali ya. Ayo, itu dilakukan ya ketika nanti bertemu dengan beliaunya, ya. Nah, selain siap. itu mungkin ada kekuatan lain yang kamu miliki sehingga kamu rasa yakin untuk dapat mengikuti lomba nanti. Kekuatan yang saya miliki, saya dari kelas 7 itu selama 3 semester ini untuk nilai bahasa Inggris saya selalu mengalami peningkatan. Kemudian Bapak Ibu guru bahasa Inggris juga menunjuk saya untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Itu mungkin potensi atau kekuatan yang saya miliki, Pak. Apakah kamu juga mungkin mencari sumber-sumber lain untuk meningkatkan prestasimu itu? Untuk sumber lain, saya belajar dari internet. Saya melihat di YouTube bagaimana berpidato bahasa Inggris yang baik, dan sedikit banyak bisa mengurangi rasa kurang percaya diri saya dan kepercayaan diri saya timbul kembali. Terus kamu merasa bisa meningkatkan prestasimu enggak itu? Saya merasa bisa meningkatkan prestasi saya, Pak. Karena dilihat dari penilaian Bapak Ibu guru dari semester 1 sampai semester 3 itu mengalami peningkatan khususnya untuk bahasa Inggris. Nah, sekarang kamu coba pikirkan kembali tentang rasa kurang percaya dirimu itu. Apakah disebabkan kamu tidak mampu, atau mungkin kurang berlatih, atau sebab lain? Kalau saya pikir-pikir lagi ya, mungkin saya kurang berlatih, Pak. Karena mungkin dari berbagai macam mata pelajaran itu kan saya harus banyak tugas dan ulangan, kemudian waktu tersita, dan saya juga belum bisa membagi waktu dengan baik. Sehingga waktu untuk latihan itu ya sekedarnya saja. Mungkin faktornya saya itu kurang latihan. Jadi itu ya penyebabnya. Setelah ini mungkin akan kamu lakukan sekarang apa mungkin? Saya akan menemui guru pembimbing, kemudian mengkonfirmasi bahwa saya siap untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Kemudian saya akan meminta bimbingan dari Bapak Ibu guru bahasa Inggris,
Kemudian motivasi dan saran nanti juga saya tunggu-tunggu. Kemudian nanti mudah-mudahan setelah mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini bisa masuk di tidak hanya di kabupaten, mungkin bisa nasional, mungkin bisa internasional. Itu Pak. Bagus sekali ya, bagus sekali rencanamu itu. Ada lagi mungkin tujuannya untuk mencapai tujuan? Mungkin start awal saya nanti besok pagi itu saya menghubungi guru pembimbing bahasa Inggris saya, Pak. Untuk rencana ke depannya. Bagus sekali rencanamu. Kemudian mungkin ada yang ingin membantumu, menemani misalkan? Saya ingin meminta bantuan teman sekelas saya untuk menemani saya menemui guru pembimbing tersebut. Kemudian saya juga nanti bisa banyak belajar dari teman saya yang kebetulan juga punya potensi bahasa Inggrisnya bagus. Jadi mungkin untuk motivasi saya nanti supaya saya lebih percaya diri lagi. Iya. Bagus sekali ya, sepertinya itu sangat baik untuk yang kamu lakukan. Ya, saya doakan kamu nanti bisa mengikuti perlombaan dan mencapai hasil yang terbaik. Nggih, Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Soleh. Mohon maaf mengganggu waktu Pak Soleh di jam-jam istirahat. Saya mohon undur diri kembali ke kelas. Terima kasih banyak. Sama-sama, Dina. Iya, sama-sama. Saya juga mau ke kantor dulu, kamu ya. Sekali lagi, selamat mengikuti perlombaan dan mendapat hasil yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur suwun Pak Soleh. Iya, silakan. Sudah, Pak. Oh iya, di sini saya sebagai observer akan membacakan hasil dari yang saya amati antara coach dan coach. Untuk yang pertama tujuan coach dalam menyampaikan pembuka sudah baik dan coach juga dalam menyampaikan tujuan yang akan dicapai sudah jelas. Untuk identifikasi, dalam mengidentifikasi masalah, coach sudah bersikap terbuka dan mampu mengeksplorasi coach dalam memberikan respon dengan jelas dan lancar. Untuk rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan, pengambilan keputusan oleh coach. Coach dan coach mampu mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Dan untuk tanggung jawab coach dalam mengarahkan coach yakni dalam membangun komitmen. Coach sendiri telah mampu membuat komitmen sendiri yang berbasis tirta. Demikian observasi dari saya. Demikian praktik coaching dari kelompok kami. Terima kasih dan salam bahagia.